Halo, eh perkenalkan nama saya Ricci Pernata dengan NIM 312410451. Yang dimana pada video kali ini saya akan memenuhi tugas dari pemrograman web untuk tugas UTS, yang dimana akan membuat bookstore online. Jadi yang saya gunakan ada CSS, terus ada data JS, JavaScript, dan juga ada HTML beserta ini image. Image ini adalah foto-foto yang akan saya masukkan ke dalam baik data JS maupun ke dalam stok HTML ya teman-teman. Jadi ntar bakalan ada gambar fotonya, dan ini adalah foto dari katalog yang akan teman-teman beli gitu di dalam web saya. Jadi kita langsung saja. Yang pertama itu ada di login HTML, kita langsung running aja. Oke. Dan ini saya menggunakan nama Universitas Bela Bangsa ya teman-teman. Jadi pada email saya sudah menggunakan nama saya sendiri. Terus untuk sandinya tinggal teman-teman masukin aja berdasarkan codingan teman-teman ya, yang telah teman-teman buat. Ya, yang dimana saya menggunakan data saya sendiri di sini. Contohnya ini untuk nama, untuk email beserta password, sama role-nya apa. Jadi selain nama saya, nama yang lain juga bisa, seperti Agus Pranoto dan Siti Marlina. Di sini saya bikin 3 role user ya, agar bukan hanya nama saya saja yang dapat masuk, tapi yang lain juga bisa masuk. Dan ini juga ada lampiran harga beserta nama buku, kode barangnya juga, dan beserta harganya. Dan ini adalah foto yang teman-teman bakalan masukin yang dari image. Di sini teman-teman buat folder baru, terus teman-teman masukin foto teman-teman yang mau teman-teman masukkan, lalu teman-teman bisa masukin ke dalam data JS ya, sehingga ntar kalau di running hasilnya bakalan seperti ini ya. Nah, ini udah sesuai, ada kodenya, ada covernya, cover bukunya, nama buku, jenis, edisi, beserta stoknya berapa, harga. Jadi agar dapat mempermudah teman-teman di web ini untuk mencari buku bagi teman-teman yang tahu kodenya doang atau namanya doang, teman-teman bisa mencari di sini dan akan terlampir harganya gitu. Dan ini adalah bagian untuk teman-teman ini ya, nambahin checkout gitu. Dan ini ada bagian pemesanan, yang mana teman-teman bisa masukin nama pemesanan, email, nomor HP, alamat, serta nih teman-teman tinggal cari aja buku yang teman-teman mau beserta jumlah yang teman-teman mau. Lalu ada metode pengirimannya, bisa lewat JNE maupun Pos Indonesia. Untuk metode pembayaran atau paymentnya teman-teman juga bisa milih mau COD atau transfer bank gitu ya. Nah, ini adalah daftar buku-buku yang teman-teman masukin ke dalam data JS, sehingga di dalam codingannya itu ntar dia bakalan juga membuat web yang seperti yang tadi, seperti yang saya sampaikan gitu. Ini ya teman-teman. Terus juga ada main JS-nya di sini. Ya. Dan yang terus juga ada tracking di sini. Jadi teman-teman bisa masukin nomor delivery-nya untuk nge-tracking, untuk mencari gitu ya, riwayat dari pembelian teman-teman, sehingga teman-teman bisa tahu barang yang teman-teman mau itu udah di mana gitu. Nah, untuk HTML-nya ini adalah kode dari codingan saya untuk login HTML. Jadi untuk loginnya seperti ini.
Kalau untuk stoknya seperti ini. Dan ini untuk tracking. Dan ini untuk dashboard. Dan ini untuk checkout. Oh iya, dan juga saya akan menjelaskan struktur dari folder yang saya buat ini. Jadi yang pertama dari project ini, yang pertama itu saya membuat login terlebih dahulu, login HTML. Setelah dari login kita ke dashboard HTML, setelah dari dashboard kita ke stok HTML, selanjutnya kita ke checkout HTML. Terus lanjut lagi kita ke tracking HTML. Dan setelah daripada HTML-nya sudah jadi, kita membuat CSS-nya. CSS ini juga fungsinya untuk mendesain ya, atau menambahkan kreativitas kita, dapat memberikan warna, tema-tema modern gitu lah ya, sehingga dimana teman-teman bisa memberikan tema-tema yang enak dipandang, enak dilihat gitu. Yang dimana saya juga menggunakan 3 inline, 3 jenis ya, 3 jenis CSS. Yang pertama itu adalah inline CSS, yang kedua adalah internal CSS, dan yang ketiga adalah external CSS. Yang dimana eksternal itu sebagai gaya utama seluruh website, dan yang kedua internal itu saya menggunakan untuk gaya uniknya ya. Dan yang pertama inline itu fungsinya ya untuk styling kecil seperti warna, tombol tertentu. Dan juga saya ada memberikan beberapa desain yang saya tambahkan, yaitu adalah hover effect, grid layout, responsive design, dan modal box. Jadi desain itu nggak hanya memenuhi kriteria estetika, tapi juga menunjukkan pemahaman teman-teman gitu dalam pembuatan website ini. Dan juga mungkin dari saya itu saja. Untuk penutup, yang saya dapatkan mungkin dari pembuatan project ini adalah dengan melalui tugas ini saya belajar bagaimana dapat menggabungkan struktur HTML, desain kreativitas CSS yang saya gunakan, dan logika interaktif JavaScript. Jadi mana ketiganya ini digabungkan menjadi satu sehingga menghasilkan website yang teman-teman inginkan. Dan juga saya juga belajar bahwa dapat lebih mengetahui gitu ya teman-teman bagaimana cara membuat aplikasi dengan menggabungkan ketiga bahasa pemrograman ini. Dan juga prosesnya juga membantu saya banget untuk memahami pentingnya modulitas, validasi form, dan pengalaman pengguna gitu ya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang proses perancangan dan pembuatan aplikasi web saya. Sekian dari saya. Terima kasih.